Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, dosen Prodi D3 Kebidanan Stikes Widyagama Husada Malang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran. Di Prodi D3 Kebidanan Stikes Widyagama Husada Malang, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu diantaranya mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah pada semester ganjil dan asuhan kebidanan komunitas pada semester genap. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bobot SKS 4 dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah dengan 3 dosen yang memiliki spesialisasi yang sama pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini membahas tentang 1. Konsep adaptasi fisiologi neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Konsep tumbuh kembang. 3. Kebutuhan dasar neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 4. Asuhan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 5. Deteksi dini penyulit dan komplikasi neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 6. Deteksi dini penyulit dan komplikasi neonatus bayi dan balita dan DDST dan KPSP, MTBS, dan MTBN. 7. Pemberian imunisasi pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. 8. Penata laksanaan rujukan. 9. Pendokumentasian asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, anak prasekolah. 10. Melaksanakan asuhan kebidanan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah, dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang secara home care. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah merencanakan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pendekatan manajemen kebidanan serta mampu mengelola kasus yang berhubungan dengan asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah secara mandiri dan teliti dalam bidang family home care yang berintegrasi pada nilai-nilai keagamaan, kewirausahaan, dan keindonesiaan. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah dengan cara lecture, 2 dengan responsi, 3 tutorial atau klasikal, 4 dengan praktikum laboratorium. Dengan metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu small group discussion, 2 dengan problem based learning, 3 dengan discovery learning, 4 dengan role play dan demonstrasi dan simulasi, 6 dan practice teaching. Dalam sistem penilaian diambil dari penilaian UTS, UAS, penugasan atau kuis, dan 4 praktikum. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan teknik DIEA, delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, yaitu menggunakan cara online dan offline. Interaksi, bagaimana saya atau kapan saya melakukan interaksi pada saat pembelajaran baik online maupun offline, pada saat praktikum maupun pembelajaran melalui LMS Moodle. Assessment, bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan penilaian UTS, UAS, penugasan atau kuis pada praktikum. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas.
Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Semangat semua? Semangat. Belajar pagi ini. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nanti akan ada pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Yang hadir hari ini Siti Aisyah, hadir Dimbi, Hanifah, Indiani, nama Marcella. Ya, terima kasih. Baiklah, pagi ini kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan ya. Nanti harapan saya setelah selesai belajar ini Anda bisa menyebutkan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan nanti kita akan lakukan pembelajaran juga dengan diskusi bersama, tanya jawab, dan yang sistem penilaiannya nanti ada UTS, UAS, ada tugas yang harus Anda kerjakan, dan ada tugas praktikum juga nanti. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, menurut Judiningsih, pertumbuhan itu berhubungan dengan berubahnya ukuran. Jadi kalau jadi kecil, bayi baru lahir itu tinggi badannya, ukurannya rata-rata 50 cm. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan memanjang. Itu yang berhubungan dengan namanya pertumbuhan. Jadi dia tumbuh dari kecil menjadi besar. Jadi kalau Bapak dulu belum masih kecil tinggi badannya, sekarang sih cuma 150 ya, dulu lahirnya mungkin 45 ya, sekarang berarti tumbuh. Tapi semua pertumbuhan itu adalah pas usianya nanti ya. Ini pertumbuhannya pada ukuran pertumbuhan akan dilihat dari untuk alatnya, untuk mengukur pertumbuhan itu menggunakan alatnya berupa bisa timbangan atau ditelin untuk mengukur tinggi badannya. Nah, ini pertumbuhan. Agar mudah diingat, ini ada gambar tumbuh. Ini ada 2 wanita, tingginya tidak sama. Untuk mengukur pertumbuhannya menggunakan ukuran cm, yaitu yang ditempel di tembok ini ya, ada ukuran 60, 70, 80 sampai 120. Ada anak laki-laki juga yang bermain peran, tingginya tidak sama. Ini artinya pertumbuhan. Jadi perkembangan itu apa? Kalau tadi pertumbuhan kayak gini ya, kalau perkembangan ini berhubungan dengan kemampuan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Seperti apa? Ini perkembangan. Kemampuan anak untuk melakukan aktivitas seperti ini, dia bisa berlari, berjalan, berjingkrak, bermain, menata. Nah, ini perkembangan kemampuannya. Menurut Pak Prum bahwa perkembangan ini pertumbuhan yang bersifat tadi sama dengan kematangan sel yang menjadi tinggi. Kalau perkembangan kemampuan anak untuk melakukan aktivitas dalam kegiatannya, dan ini berhubungan dengan pematangan selnya yang ada di lingkungannya nanti. Ini termasuk pematangan sosial dengan orang itu masuk perkembangan. Kalau pertumbuhannya dari gedenya, kalau ini kemampuan untuk hidup bersosial itu untuk perkembangan. Kalau lupa bukan hanya dia bisa berjalan kayak ini dari bayi ya, dia dari bayi yang masih digedong, dia bisa tengkurap, dia bisa duduk, dia bisa merangkak,
jalan satu-satu sampai dia bisa berlari, sampai dia bersekolah. Ini perkembangan. Jadi ini bedanya sama pertumbuhan. Jadi kalau ada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dia tidur terus, tidak bisa ke kanan dan ke kiri, berarti perkembangannya terhambat. Faktornya banyak nanti ya. Kita sebagai bidan termasuk menjadi faktor penyebab perkembangan itu tidak berfungsi. Oke, faktor apa saja? Genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau genetiknya kurang bagus, perkembangan juga akan terbawa. Kalau kita ingat kakek nenek kita bilang kalau menikah bobot bibit tenang. Nah, kalau genetiknya banyak negatifnya, banyak cacatnya, pasti nanti kalau kita menikah dengan keluarga itu ada. Untuk perbaikan perlu pemeriksaan sel yang lebih lanjut intensif. Apakah itu harus pemeriksaan sel, apa sel spermanya banyak yang cacat. Jadi kalau membuat juga cacat, nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Lingkungan yang terpapar apa? Zat adiktif, polusi udara, misalkan kita hidup di lingkungan pabrik, rokok, ya kan? Di mana di situ banyak nikotin, polusinya yang kita hirup setiap saat. Dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dalam diri janin yang dikandung seorang ibu. Nanti tugas seorang bidan bagaimana ibu-ibu yang ada di lingkungan seperti itu bayinya sehat semua. Faktor lingkungan secara garis besar apa aja yang mempengaruhi, yaitu faktor pranatal yang dari kandungan tadi ya yang disampaikan, itu faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir. Faktor postnatal, lahirnya bagus, normal, tinggi badannya normal 45 sampai 50, AMS-nya bagus, absorpsinya bagus, tapi perkembangannya setelah lahir, pertumbuhannya setelah lahir kok kurang bagus. Ibunya nggak mau menentein, takut air susunya nanti ada yang bawa berprasangka beracun di awal, ya kan? Ada yang takut susunya jelek, payudaranya, jadi nggak mau menentein, jadi dengan susu formula. Jadi ini faktor, jangan sampai faktor kedua itu terjadi, kita bisa cegah kan? Nah itu tugas seorang bidan, kita sebagai tenaga kesehatan, gitu ya. Jadi faktor yang dari pranatal apa aja? Gizi ibu pada waktu hamil. Jadi seorang wanita punya amanah apa? Sel telur. Sel telur berkualitas itu ditentukan saat kita dalam kandungan. Saat kita dikandung oleh ibu, sebagai perempuan kita sudah mempunyai sel telur. Sel telur yang berkualitas ini tergantung ibu kita. Kalau ibu kita memberikan makanan bergizi, terus memberikan asupan-asupan lingkungan yang bagus bagi yang Islam, membaca Al-Quran, belajar bahasa Inggris, belajar apa, itu akan menjadi faktor penyebab anak kita nanti pertumbuhan dan perkembangannya bagus sama enggak. Jadi yang saya katakan bobot bibit dia di situ. Biasanya kalau ada kasus bayi tanpa batok kepala pasti dikaji ke belakang. Selama itu kita apa? Varicella atau varicella yang bagi pada nanahnya itu ya, itu pasti punya cacat. Ya, makanya ada beberapa kasus bayi ini harus diukurkan pada kasus yang memang cacat bawaan berat, baik itu cacat yang fisiknya atau cacat pertumbuhannya. Kan ada ya anak usia 17 tahun tapi perkembangannya 3 tahun. Alangkah susahnya merawat. Biasanya sudah kalau kayak itu sudah kita harus konsultan ke dokter lagi. Baiklah, faktor selanjutnya adalah faktor fisik. Faktor fisik apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor geografis, yaitu daerah, sanitasi, keadaan rumah, baik dari struktur bangunan, ventilasi, cahaya, kepadatan hunian, dan radiasi. Yang kita perhatikan yang ada di masyarakat itu adalah pembangunan sekarang. Saat ini kita lihat rumah itu banyak yang kecil-kecil, kan? Cahaya nggak bisa masuk, jendela nggak ada karena tembok rumah tetangga, ya kan? Dunianya kayak gitu. Ventilasi yang kurang akan menyebabkan penyakit apa yang nanti masuk ke dalam perkembangan DBC. DBC sekarang jadi tuberkulosis. Nanti anak kita tidak terpapar cahaya banyak, mudah di lingkungan itu, di rumah itu mudah bertumbuh penyakit di situ. Sehingga kalau dulu bersama-sama, kalau anak masih kecil dengan imun yang masih juga belum besar, artinya mudah
kemudian dinikahi. Kalau udah masuk jangan ditinggal. Ada sih. Ini dia ini nanti sampai ini nggak tahu ya apa yang di HP. Lihat Sofi lihat apa? Bayinya lupa ini. Bayi saat minum kalau diberikan kasih sayang dia tahu caranya apa. Di situ pun kita bisa deteksi dia autis apa enggak dari memetik awal. Jadi sejak kasus autis bisa dideteksi sejak dini. Anak autis itu kan tidak bisa fokus, ya kan? Kita bisa melihat sejak awal. Contohnya yang saat menetek dia matanya. Kalau matanya tidak fokus pada kita, dia liar ke kanan ke kiri, dia ditonjolkan sejak dini. Kita fokus, kita berikan tangannya untuk kasih sayang saat menetek. Kita usapkan di pipi kita, ya kan? Jangan biarkan tangan ini meraba-raba sendiri apa yang ada di depannya. Itu pembelajaran bagi anaknya. Apa yang diajarkan ke anaknya bentuk kasih sayang, psikologisnya, psikososialnya. Kalian sebagai ibu yang meneteki dengan menghargai terus diusap-usap, lihat nanti tumbuhnya. Kan butuh waktu 6 bulan dia bisa mengangkat tangannya. Saat kita lupa tidak mengusap pipi, bayi itu akan mengangkat sendiri. Percaya enggak? Itu sudah saya lakukan di penelitian. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan, maka diperlukan suatu stimulasi. Stimulasi ini bisa dilakukan oleh orang tua, orang terdekat, ataupun kader. Hal ini sejalan dengan penelitian saya yang saya lakukan pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Metode Pelatihan dalam Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan yang dilakukan oleh kader dengan hasil yaitu P-value sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa pelatihan itu ada perbedaan antara yang dilakukan pelatihan dan tidak dilakukan pelatihan untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Dan saya lanjutkan dengan pengabdian masyarakat pada tahun 2023 yaitu dengan judul Mengawal Pertumbuhan dan Perkembangan untuk titik LI4 dengan hasil baik yaitu 75% pada kader yang melakukan stimulasi yang setelah dilakukan demonstrasi dan penyuluhan pembelian pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, untuk mengukur pertumbuhan ini ada alatnya nih. Ini ada lineameter, biasanya digunakan namanya digunakan di lengan. Nah, ini ada warna merah sama putih. Yang merah ini berarti tanda minimal dia harus di sini. Ini kalau bayi 9,5. Kita nanti mengukurnya di lengan bayi, ya. Nih, kalau yang belakang punya ibu, kalau udah nggak tumbuh lagi, nih. Terus ukur tinggi badannya bisa pakai Mitelin, ya. Ini kalau kita nggak punya yang di meja, kalau bayi di posyandu di tempat klinik juga ada di meja. Bayinya ditaruh, kita ukur. Nanti kesempatan waktu praktek aja ya, kita praktekkan. Saya tunjukkan alatnya aja. Nih, nanti kalau udah gede kita bisa menggunakan nih ukuran yang ini taruh di tembok nanti ya. Nih, atau sekarang banyak yang baru gambar-gambar, ya. Nih, kalau timbang badannya, kalau di posyandu ada timbangan dancing, ya, yang digantung itu ya, bagian anak yang udah bisa jalan, bisa kan tidak mau ditimbang, kita masukkan di sarung kantong dancing. Bisa kalau di posyandu mungkin nggak ada timbangan gini ya, karena harus membawa ke sana kan repot biasanya ya. Jadi di Jatim juga ada untuk kantong bayi. Kalau di klinik menggunakan ini diinolkan ada settingannya. Jadi ya ini ini perlu deteksi kalau nanti pertumbuhan atau perkembangannya terhambat. Di sini juga ada stimulasi yang bisa diberikan untuk memicu pertumbuhan dan perkembangannya. Anak yang tingginya kurang, yang nggak bisa jalan, akan kita berikan stimulasi sesuai usianya. Nah, ini saat ibunya hamil itu harus punya ini. Jadi nanti seorang wanita hamil, di sini kan ada pertumbuhan perkembangan pertumbuhan juga ada di sini. Lengkap dengan anak sakit sehat, pertumbuhannya, makanannya apa, lengkap di sini. Jadi nanti yang buka praktek klinik mandiri harus punya kelengkapan kayak gini. Kalau di fasilitas kesehatan seperti tenaga nakes di pemerintah biasanya sudah dapat subsidi dari pemerintah.
saya, pertumbuhan itu adalah bertambahnya jumlah dan besarnya sel di dalam tubuh, misal dari tinggi badannya, berat badannya, lalu lingkar lengannya. Ada tambahan lain dari teman-teman? Kalau saya rasa mengenai pertumbuhan sudah jelas ya Bu, tapi izin bertanya untuk perkembangan dalam mendeteksi keterlambatan dalam perkembangan itu diceknya setiap kapan ya Bu? Menggunakan apa juga metodenya? Terima kasih Mbak Jessica pertanyaannya. Pertumbuhan udah jelas ya, perkembangan. Bagaimana kita mendeteksi perkembangan itu terlambat atau enggak? Ada buku-buku yang sudah disiapkan untuk mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya yang sekarang ada itu buku deteksi dini tumbuh kembang anak. Di buku ini sudah ada usia sekian dia harus bisa apa. Cara memeriksanya juga sudah ada. Bagaimana kalau dia tidak bisa ini di usia misalkan 30 bulan, harusnya dia sudah bisa jalan. Ternyata ada anak yang sampai 30 bulan belum bisa jalan. Di sini sudah ada semua. Ini kalau pertumbuhannya, di sini bisa ada semua. Tadi yang saya jelaskan perkembangannya. Kalau perkembangan tadi yang bisa dilihat dari psikososialnya di autis juga bisa kan, sejak menetein, ya kan, sejak dini. Sejak dini dia bisa melihat, bayi bisa melihat itu 40 hari. Ya, karena ototnya sudah bisa fokus pada satu titik, itu 40 hari itu deteksi dininya saat menetein. Kalau ini selanjutnya ada buku petunjuk usia perkembangan yang bisa deteksi dengan deteksi dini tumbuh kembang. Ini ada mulai dari pertumbuhan sampai perkembangannya, harusnya stimulasinya apa. Misalkan contohnya anak usia 2 tahun, anak bisa naik tangga sendiri. Ternyata anak gak berani naik tangga, dia harus merangkak naiknya. Kita sudah tahu dia takut ketinggian. Bagaimana takut ketinggian ini bisa dihilangkan? Stimulasi apa yang tepat di usia itu? Kayak gitu. Baiklah anak-anak, dari materi pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah pertumbuhan itu berhubungan dengan tinggi, berat ya. Kalau perkembangan itu berhubungan dengan kemampuan anak, dan untuk pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor baik postnatal atau prenatal. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya beri tugas yang bisa diakses di LMS Moodle. Terus untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang kebutuhan dasar neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Saya kira kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.